Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eva selaku dosen pengajar dari mata kuliah Teknologi Plasma dan Ozon. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang mana pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait review paper yang berjudulkan efek sinergis dari proses oksidasi lanjutan hibrida atau AOP berdasarkan fenomena kavitasi hidrodinamika. Yang mana sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yang mana saya Arya Nugraha, lalu saya dilengkapi oleh rekan-rekan saya yaitu ada Farel Hakim dan juga Muhammad Ivan Prasetyadi. Oke, berikut merupakan pendahuluan dari materi kami, yang mana di sini terdapat suatu isu terkait limbah yang dihasilkan oleh air berdasarkan data dari UNESCO. Setiap harinya sebanyak 2 juta ton limbah dan limbah lainnya mengalir ke perairan di dunia, yang mana industri membuang sekitar 300 sampai 400 megaton limbah ke badan air setiap tahunnya. Lalu solusi dari permasalahan ini terdapat suatu teknologi yang mana memanfaatkan kombinasi teknik Advanced Oxidation Process atau AOP dengan kavitasi hidrodinamik. Yang mana overview singkat dari teknologi ini yang mana untuk AOP itu tuh menghasilkan radikal hidroksil yang sangat reaktif dan mampu untuk menghancurkan mayoritas kontaminan organik secara cepat. Lalu untuk teknologi hidrodinamika kavitasi atau HC yaitu menggabungkan oksidasi tinggi dan dekomposisi termal untuk menguraikan polutan beracun dan sulit terurai. Dan dikatakan oleh beberapa penelitian mengungkapkan sinergi antara HC dan AOP dapat meningkatkan pengolahan polutan organik yang sulit terurai dan pengganggu endokrin. Oke, selanjutnya untuk bab 2 akan membahas mengenai efek sinergis HC dan ozon. Oke, jadi di sini pertama-tama mekanisme dari gimana cara bekerja dari HC dan juga ozon. Jadi pertama-tama kavitasi akan menciptakan gelembung mikro dalam air yang ketika kolaps menghasilkan suhu dan tekanan ekstrim sekitar 5000 Kelvin dan 1000 atm menciptakan hotspots. Lalu setelah itu radikal yang terbentuk dalam gelembung dapat berinteraksi dengan polutan di antar muka gas cair, mempercepat degradasi di fase cair. Selanjutnya akan terbentuk radikal dalam bentuk gelembung yang dapat berinteraksi dengan polutan di antar muka gas cair, mempercepat degradasi di fase cair. Proses gabungan HC dan ozon kolaps gelembung meningkatkan penguraian ozon menjadi radikal hidroksil, sementara aliran turbulen di zona kavitasi mempercepat perpindahan massa ozon. Yang mana mekanisme ini dapat dilihat oleh slide berikutnya seperti ini. Tetapi di sini juga ada beberapa keuntungan untuk efek sinergi dari HC dan juga ozon, yang mana waktu reaksi singkat, efisiensi degradasi meningkat, dan juga sinergis. Yang mana pada kombinasi kedua teknik ini ada yang namanya juga di sini sebagai indeks sinergi, yang mana nilai indeks sinergi ini menunjukkan apakah sinergi antara kedua proses tersebut menghasilkan peningkatan kinerja signifikan dalam degradasi dan mineralisasi polutan. Dan berikut merupakan gambaran pathway reaksi dari mekanisme yang barusan telah saya jelaskan, yang mana ada yang secara direct dan juga indirect. Lalu berikutnya di sini juga ada yang namanya konseptual jalur degradasi polutan hidrodinamik dengan ozon, yang mana di sini ada 5 pathway yang dapat dilihat oleh gambar, yang mana di sini untuk pathway 1, ozon yang terlarut dalam air bereaksi dengan polutan menghasilkan molekul yang teroksidasi hingga menjadi senyawa yang termineralisasi. Untuk pathway 2, kavitasi akan meningkatkan transfer massa ozon ke dalam air menghasilkan radikal hidroksil dan oksigen yang kemudian menyerang polutan. Untuk pathway 3, kavitasi menyebabkan pirolisis polutan di dalam gelembung kavitasi yang menghancurkan polutan. Untuk pathway 4, pirolisis uap air oleh kavitasi akan menghasilkan radikal hidroksil yang selanjutnya memicu reaksi berantai dalam proses oksidasi. Lalu untuk pathway 5, reaksi berantai antara ozon dan radikal menghasilkan radikal hidroperoksil dan oksigen yang kemudian menghasilkan lebih banyak radikal.
untuk mendegradasi polutan. Secara keseluruhan, proses ini memanfaatkan efek gabungan ozonasi dan kavitasi untuk meningkatkan efektivitas pengolahan air limbah dengan menghancurkan polutan organik secara efisien. Oke, berikutnya terkait efek sinergis HC dan juga hidrogen peroksida. Yang mana di sini hidrogen peroksida kegunaannya biasa digunakan sebagai pemutihan, sintesis organik, pengolahan air limbah, dan disinfeksi efluent industri. Selain itu, hidrogen peroksida ini juga dapat mengeluarkan alkana terklorinasi, asam karboksilat, dan juga hidrokarbon aromatik polisiklik. Dan di sini juga dapat dilihat bahwasannya dekomposisi dari hidrogen peroksida untuk yang pertama ini hidrogen peroksida ini tuh akan lebih cepat terdekomposisi jika di lingkungan asam. Lalu untuk yang kedua di bawah sini, jika pada kondisi basah, hidrogen peroksida lebih stabil tetapi dapat membentuk radikal perhidroksil melalui reaksi dengan ion hidroksida. Dan di sini juga ada mekanisme reaksi dari reaksi pembentukan HO2- dengan senyawa organik yang mana langkah awal reaksi akan melibatkan pembentukan edak antara HO2- dan senyawa organik. Kemudian edak diubah menjadi senyawa antara melalui mekanisme eliminasi anion atau migrasi radikal alkil. Selanjutnya, senyawa antara ini lebih stabil, yang mana memperlambat proses degradasi selanjutnya. Penggunaan hidrogen peroksida sebagai oksida tertunggal efektif untuk sistem dengan polutan rendah. Lalu, untuk pengurangan chemical oxygen demand yang signifikan, diperlukan dosis dan waktu pengolahan hidrogen peroksida yang lebih besar. Lalu metode yang mengaktifkan hidrogen peroksida menjadi radikal hidroksil melalui AOP lebih efektif. Contoh metode efektif dari efek sinergis ini yaitu fotolisis hidrogen peroksida dengan sinar UV akan meningkatkan laju degradasi 4-kloro-2-nitrophenol hingga 2 kali lipat. Dan di sini juga ada beberapa limitasi dari efek sinergis antara HC dan juga hidrogen peroksida yang mana ada kondisi pH, lalu efektivitas kombinasi HC dan hidrogen peroksida, penggunaan H2 hidrogen peroksida yang tepat, peran pH dalam efektivitas degradasi, pengaruh struktur polutan, penggunaan surfaktan, dan juga kinetika reaksi. Selanjutnya, efek sinergis HC dan proses Fenton. Di sini juga ada beberapa overview. Di sini juga ada overview proses Fenton yang mana di sini reaksi dapat dilihat pada layar yang mana proses Fenton itu secara garis besar merupakan suatu proses yang melibatkan penggunaan peroksida, biasanya hidrogen peroksida, bersama dengan ion besi untuk menghasilkan spesies oksigen reaktif yang dapat mendegradasi senyawa organik. Proses Fenton memiliki keunggulan seperti efisiensi yang lebih baik dan sifat non-toksik untuk oksidasi senyawa organik. Lalu kelemahan dari proses ini ialah pada efek scavenging radikal yang disebabkan oleh hidrogen peroksida, yang mana hidrogen peroksida bisa bereaksi dengan radikal yang terbentuk mengurangi efektivitas proses. Lalu di sini juga dapat dilihat pada gambar di bawah sini ada yang namanya pada sebelah kiri ini ada Fenton heterogen dan juga Fenton homogen, dan di sini juga ada reaksi Fenton-like. Lalu di sini ada limitasi proses HC dan proses Fenton yang mana untuk proses Fenton homogen menggunakan Fe2+ atau Fe3+ efektif dalam menghasilkan radikal hidroksil tetapi terbatas pada pH kurang dari 4 untuk mencegah pengendapan Fe3+ sebagai lumpur ferrihidroksida. Lalu keterbatasan proses Fenton yang mana membutuhkan biaya lebih untuk menetralkan pH dan mengelola lumpur serta memerlukan konsentrasi Fe2+ tinggi melebihi batas pembuangan Uni Eropa. Lalu di sini juga ada peran dari cerium yang mana cerium ini memiliki dua tingkat oksidasi yaitu ion +3 dan +4 yang memungkinkan aktivasi hidrogen peroksida dan pembentukan radikal reaktif melalui proses mirip Fenton. Lalu untuk teknologi tambahan yang mana kita dapat mengintegrasi UV dan sonokavitasi untuk meningkatkan efisiensi pembentukan radikal hidroksil dengan contoh peningkatan penghilangan TOC dari 75% menjadi 79% menggunakan sonokavitasi. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Ivan Prasetyadi dengan NPM 21067299972 melanjutkan terkait bab 5 yang akan membahas tentang efek sinergis HC dan peroksidisulfa. Terkait pendahuluannya, yaitu dari teknologi kavitasi dan oksidasi lanjutan untuk HC atau kavitasi hidrodinamik,
merupakan proses pembentukan gelembung yang meledak pada tekanan tinggi menghasilkan panas lokal untuk reaksi kimia. Dan untuk proses oksidasi lanjutan atau bisa disingkat dengan AOP, yaitu teknik pengolahan dengan pembentukan radikal reaktif. Dan untuk radikal reaktif sendiri, yaitu terdiri dari radikal hidroksil dan sulfat untuk menghancurkan sebuah polutan. Dan untuk sinergi antara HC dan AOP, yaitu kombinasi ini memaksimalkan degradasi senyawa organik kompleks dan meningkatkan efektivitas pengolahan limbah. Dan untuk efek sinergis dari HC dan AOP, proses peroksi disulfat atau PDS, yaitu pada radikal sulfat potensi oksidasi tinggi lebih tinggi dibandingkan radikal hidroksil sehingga sangat efektif untuk dekomposisi polutan. Dan untuk aktivasi PDS oleh kavitasi terdapat dua, yaitu yang pertama PDS diaktifkan oleh panas dan UV menghasilkan radikal sulfat yang reaktif, dan kedua radikal sulfat dapat berubah menjadi radikal hidroksil pada kondisi pH dan suhu tertentu, memperluas efektivitas degradasi. Dan untuk keunggulan kombinasi HC dan PDS, yaitu mempercepat reaksi dan efisien dalam mendegradasi polutan organik kompleks melalui disosiasi homolitik PDS. Terkait studi kasus, efisiensi proses, dan faktor yang mempengaruhi HC dan PDS, yaitu pada studi kasus, contoh polutan yang digreda, degradasi, yaitu terdapat tiga senyawa. Yang pertama 1,4 dioksin, yang kedua karbamazepin, dan ketiga bisphenol A. Untuk parameter penting yaitu konsentrasi PDS, waktu kontak, tekanan, dan intensitas ultrasonik yang mempengaruhi dari efektivitas degradasi. Dan untuk hasil efisiensinya sendiri yaitu untuk meningkatkan laju degradasi secara signifikan dengan kondisi reaksi optimal. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi terdapat tiga. Yang pertama pengaruh pH dan konsentrasi, yaitu pH tertentu mempercepat produksi radikal sulfat yang sangat reaktif, dan yang kedua dari sisi daya ultrasonik dan ion anorganik, yaitu daya ultrasonik tinggi menghasilkan panas lokal yang ekstrim, sedangkan ion seperti klorida dapat menghambat reaksi karena efek kompetitif. Dan faktor yang ketiga yaitu keterbatasan proses, yaitu efisiensi berkurang pada pH tertentu dan memerlukan pengaturan energi optimal. Dan untuk selanjutnya yaitu pada bab 6 yang akan membahas terkait efek sinergis HC dan oksidasi fotokatalitik. Untuk efek sinergis HC dan oksidasi fotokatalitik serta penggunaan TiO2 yang doping logam dan dalam fotokatalitis, yaitu yang pertama efek sinergisnya dari parameter kombinasi HC dan fotokatalitis yang terdiri dari TiO2, ZNO, dan Nb2O5. Katalis diaktifkan oleh UV untuk menghasilkan radikal hidroksil yang kuat. Dan untuk peran HC dalam proses ini, yaitu gelembung kavitasi memperluas kontak antara katalis dan polutan, mempercepat proses degradasi. Dan untuk efisiensi HC, yaitu untuk mempercepat degradasi polutan kompleks dan memberikan ketahanan serta stabilitas yang baik pada fotokatalitis. Dan untuk selanjutnya yaitu penggunaan TiO2 yang doping logam dalam fotokatalitis. Dari aspek pertama, doping logam pada TiO2, permisalan zat Fe, yaitu untuk meningkatkan absorpsi cahaya dan pemanfaatan energi untuk reaksi. Contohnya peningkatan efisiensi degradasi rodamin B dengan Fe dope TiO2. Dan untuk kedua yaitu lapisan tipis katalis
yaitu lapisan tipis dekat zona kavitasi mempercepat dekolorisasi zat polutan dengan efisien. Selanjutnya terdapat tantangan rekombinasi elektron hole dan solusinya serta efisiensi dan aplikasi praktis dari proses HC. Untuk tantangannya, yang pertama terdapat aspek masalah rekombinasi elektron hole, yaitu mengurangi efisiensi degradasi akibat rekombinasi pasangan elektron hole. Dan untuk solusinya yaitu doping logam transisi seperti Fe dan Co pada TiO2 untuk memperpanjang waktu hidup elektron hole dan meningkatkan produksi radikal reaktif. Dan untuk peran Hc dalam transfer massa yaitu untuk menciptakan mikrogelembung yang memperluas kontak antara polutan dalam fotokatalitis. Dan untuk aspek efisiensi dan aplikasi praktis dari proses HC, yaitu untuk pengaruh dari parameternya sendiri, yaitu efisiensi dipengaruhi oleh konsentrasi katalitis, intensitas cahaya, dan dosis katalis yang optimal. Dan untuk aplikasi dalam skala yang lebih besar, yaitu sinergis HC, dan fotokatalitis membuka peluang aplikasi pada skala besar untuk pengolahan air limbah industri. Dan untuk keunggulan ekonomis dan lingkungan, yaitu proses ini mengurangi biaya, energi, dan lebih ramah lingkungan dibandingkan metode tradisional. Baik, untuk selanjutnya akan membahas mengenai variabel eksperimental yang mempengaruhi sinergisme AOP berbasis HEC. Next. Pada bagian ini kita akan membahas pengaruh pH terhadap efisiensi degradasi dalam AOP berbasis kavitasi. Kita melihat bagaimana pH itu mempengaruhi efisiensi degradasi dalam AOP berbasis kavitasi. Berdasarkan pH-nya, jika pH-nya asam 2,5 hingga 4, itu merupakan yang paling efektif karena meningkatkan produksi radikal hidroksil. Pada pH di bawah 2,5, produksi radikal menurun sehingga degradasi dapat melambat. Contohnya dengan kombinasi HC dan Fenton pada pH 2,5 lebih efektif daripada Fenton saja. Untuk HC atau ozon, meskipun ozon terurai dengan baik di pH basa, namun degradasinya tetap tinggi di pH asam. Next. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi polutan terhadap efisiensi degradasi dalam proses AOP berbasis kavitasi hidrodinamika HC. Pada konsentrasi awal polutan atau kita sebut C0 sangat menentukan efisiensi degradasi. Semakin tinggi konsentrasi, semakin sulit proses degradasi karena terbatasnya radikal hidroksil yang dihasilkan. Sebagai contoh, degradasi Orange G menurun dari 99,8% pada 20 mg per liter menjadi 47,3% pada 100 mg per liter dengan HC Fenton. Oleh karena itu, konsentrasi yang lebih rendah itu maka makin efektif. Next. Selanjutnya, pengaruh hidrofobisitas polutan atau kita sebut dengan KOW terhadap sinergisme proses degradasi pada AOP berbasis kavitasi. Koefisien partisi oktanol air atau KOW menggambarkan hidrofobisitas polutan. Polutan hidrofobik lebih mudah berdifusi ke antar muka gas atau gelembung dalam proses AOP berbasis kavitasi sehingga lebih cepat terdegradasi. Contohnya di diklofenak dengan KOW 4,51 itu memiliki laju degradasi yang lebih rendah tanpa oksidan, tetapi memiliki tingkatan ketika dikombinasikan dengan oksigen. Next. Nah, ini sebagai contoh dengan kloroform dengan KOW 0,84 degradasinya lebih rendah karena hidrofobisitas. Untuk atrazin KOW-nya 2,71, sinergi dengan sonokavitasi dan ozon pada pH 10 meningkatkan laju degradasi hingga 0,214 per menit. Selanjutnya untuk diklofenak, untuk KOW-nya 4,51, degradasinya itu lebih rendah tanpa oksidan, tetapi memiliki tingkat menjadi 0,011 per menit dengan oksidan. Oleh sebab itu bisa disimpulkan nilai KOW mempengaruhi sinergisme antara kavitasi dan AOP
dengan polutan yang KW yang tinggi menunjukkan degradasi yang lebih efisien ketika dikombinasikan dengan oksidan pada pH yang lebih tepat. Nah, selanjutnya merupakan pengaruh waktu treatment terhadap efisiensi degradasi. Waktu treatment itu merupakan faktor penting dalam proses degradasi polutan. Efisiensi degradasi meningkat seiring dengan waktu pengolahan yang lebih lama, tetapi bisa mencapai titik di mana peningkatan waktu tidak memberikan hasil yang signifikan. Sebagai contoh, untuk durasi waktu yang ideal, proses singkat dengan kombinasi metode seperti HC Fenton dan HC ozon memberikan efek sinergis yang kuat. Berdasarkan penelitian Rautjat Huff, perpanjangan dari 60 menjadi 180 menit, waktunya meningkatkan pengurangan TOC dari 4,82% menjadi 9,67%. Jika efek sinergis dalam waktu yang cukup singkat, maka proses HC yang dikombinasikan dengan H2O2 atau hidrogen peroksida mencapai efisiensi mineralisasi sebesar 26,8% dalam waktu 1 menit. 1 jam. Proses HC Fenton juga mampu mempengaruhi dosis hidrogen peroksida dengan besi sulfat secara signifikan sambil mencapai penyisihan TOC yang sama dengan metode Fenton tunggal. Jika resiko waktu treatment yang terlalu lama, maka akan menyebabkan waktu pengolahan yang terlalu lama, sehingga menyebabkan pembentukan zat antara yang lebih toksik seperti diazoxon dan juga pengolahan diazinon. Meningkatnya radikal reaktif berpotensi menyebabkan self-scavenging, mempengaruhi efektivitas proses. Next. Berikut adalah bab mengenai evaluasi energi dan juga biaya untuk proses sinergis. Proses sinergis berbasis HC melibatkan biaya operasional yang bergantung pada komponen utama seperti pompa, reaktor HC, dan juga motor listrik. Kavitasi paling efektif jika digunakan sebagai proses pengolahan awal untuk air limbah. Pada biaya operasional, proses kavitasi tidak ekonomis sebagai metode independen. Sonokavitasi membutuhkan investasi tinggi untuk konverter AS dan juga konsumsi energi listrik yang besar. Tambahan biaya akan dibutuhkan untuk pengendalian kebisingan dan generator ozon dalam proses ozonasi. Sedangkan untuk efisiensi energi dari proses HC sendiri memiliki keuntungan sinergis dari kombinasi HC dan AOP yang memungkinkan penurunan waktu pengolahan dan juga mengurangi penggunaan oksidan eksternal. Selain itu, berdasarkan penelitian Ciknala, penggunaan HC Fenton dapat mempengaruhi 85% COD senyawa fenolik sehingga menunjukkan efisiensi tinggi dalam pengelolaan awal limbah. Dan berdasarkan percobaan dari hasil kavitasi dalam berbagai proses, contohnya seperti Joshi dan Gogate, yang mengombinasikan HC Fenton mengurangi COD sebesar 63% dalam 180 menit dengan hasil kavitasi 1,28 kali 10 pangkat min 2 megajoule per miligram per joule. Dan berikut ada penelitian Patil dan Gogate dan juga Rajoria et al. Next. Nah, berikut hasil penelitian berdasarkan hasil kavitasi maksimum dan juga hasil kavitasi maksimum berdasarkan energi densitas volume dan juga energi unit yang berdasarkan pada jenis reaktor kavitasi seperti liquid crystal reactor, reaktor dengan stator rotor assembly dan juga reaktor-reaktor lainnya. Dan juga dikombinasikan dengan volume air limbah, input daya dan juga water treatment hingga efisiensi penghilangan dalam persentase sehingga menghasilkan tingkatan kavitasi maksimum yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya yaitu pada bab 9 yang akan mencakup terkait saran dan rekomendasi masa depan. Untuk saran dan rekomendasi masa depan, yaitu yang pertama, optimasi kavitasi dan parameter operasional, yaitu dalam pemilihan perangkat kavitasi yang sesuai untuk reaktor skala besar. Dan untuk kedua, standarisasi perangkat komersial dalam menggunakan perangkat yang telah terstandarisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan reproduksi.
Dan untuk ketiga yaitu eksperimen multikomponen untuk memahami interaksi polutan yang kompleks dan memaksimalkan degradasi dalam air limbah. Untuk aspek rekomendasi tambahan untuk masa depan, yaitu pada aspek pertama, evaluasi sifat fisik dan kimiawi polutan, yang mana pentingnya kelarutan, viskositas, dan tegangan permukaan pada efisiensi degradasi. Dan untuk aspek kedua, yaitu penggunaan oksidan berurutan, yaitu kombinasi Fenton dan PDS untuk mengurangi waktu dan biaya, meningkatkan efisiensi. Dan ketiga, yaitu studi jalur reaksi dan produk samping, yang diartikan yaitu identifikasi dan analisis biotoksisitas produk samping untuk memaksimalkan dampak lingkungan. Dan untuk kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan, yaitu efektivitas kombinasi HC dan AOP efektif dalam mengurangi polutan organik yang sulit terurai, dan untuk parameter optimal yang mencakup tekanan inlet, suhu, pH, dan konsentrasi oksidan yang disesuaikan untuk degradasi maksimal. Dan untuk potensi pengembangan, yaitu kombinasi HC dan AOP, memberikan solusi berkelanjutan untuk pengolahan limbah industri dengan potensi aplikasi di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om.